Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan hari ini kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita kemarin belajar membaca dan menghafal surat An-Nasr, kali ini kita akan memahami makna daripada surat An-Nasr. Makna surat An-Nasr. Surat An-Nasr yaitu surat yang ke-110 di dalam Al-Quran. 110 berarti 4 atau 5 dari terakhir ya. An-Nasr, setelah An-Nasr Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nama An-Nasr, surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Nama An-Nasr diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr, yaitu Nasrullah, yang artinya adalah pertolongan. Jadi arti dari An-Nasr adalah pertolongan. Kemudian pokok dari surat An-Nasr ini adalah satu, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Yang kedua, perintah Allah kepada orang yang beriman agar bertasbih, memujinya, dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Anak-anakku sekalian, tema dari surat ini adalah kabar gembira terkait pembebasan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan banyaknya masyarakat yang masuk Islam saat itu, yaitu terjadi ketika terjadinya disebut Futuh Mekah, pembebasan kota Mekah dari orang-orang kafir. Saat itu setelah ini ya, kota Mekah berhasil dibebaskan kaum muslimin pada bulan Ramadan tanggal 8 Hijriah atau Desember tahun 630 Hijriah. Saat itu Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin tengah berada di Madinah. Kemudian mereka membebaskan kota Mekah. Kenapa berada di Madinah? Karena sebelum berada di Madinah, sebelum hijrah ke Madinah, pada awal dakwah pertama, Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam terutama yang baru masuk Islam, itu diintimidasi atau disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah karena mereka tidak boleh mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Seluruh kota Mekah dikuasai oleh kafir Quraisy, gitu ya, oleh orang-orang kafir, sehingga orang Muslim dikeluarkan dari kota Mekah. Mereka disiksa, dijemur di bawah terik matahari, di atas padang pasir. Kemudian Allah memerintahkan hijrah, dan hijrahlah Nabi beserta kaum muslimin ke Madinah. Nah, di Madinah tersebut, alhamdulillah berkat pertolongan Allah, di sana banyak orang-orang yang masuk Islam, sehingga Nabi besar Muhammad SAW beserta umat muslim mengumpulkan kekuatan untuk membebaskan kota Mekah dari orang-orang kafir. Hingga pada tahun ke-8 Hijriah, bulan Ramadan atau bulan puasa, bertepatan dengan Desember 630 Masehi, orang-orang muslim beserta semua orang muslim yang terlatih, laki-lakinya menyerbu Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari orang-orang kafir Quraisy. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kota Mekah bisa dibebaskan dan dijadikan kotanya umat Islam. Itu, dan pada saat itu banyak sekali orang-orang kafir yang berbondong-bondong masuk Islam. Maka Allah pun dan kabar tersebut sebelumnya telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan futuh atau pembebasan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Ketika itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika,
dengan memuji juga kepada Tuhan, wastaghfir, dan memohon ampunan kepada Allah. Nah, ayat ini pun sesuai dengan kondisi kita saat ini atau bisyarah. Saat ini kita sedang berada dalam masa pandemi corona, ya. Kita takut keluar, takut berinteraksi dengan orang-orang. Tapi yakinlah, suatu saat kita akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi virus corona ini. Ketika kita sudah dinyatakan menang oleh Allah Subhanahu wa taala, pandemi ini telah berakhir, maka apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan makna surat An-Nasr ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka kita harus banyak bertasbih, harus banyak memuji Allah dengan membaca alhamdulillah, dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita mendapatkan nikmat apapun, kalian mendapat nikmat apapun, maka kalian harus selalu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Yang dekat-dekat saja, setelah makan kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, karena makan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah beres belajar, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah bangun tidur kan nikmat ya. Setelah bangun tidur kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, atau lebih baiknya dengan bacaan doa setelah bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah beres melakukan pekerjaan, kita pun membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah mengerjakan apapun, setelah mengerjakan amal kebaikan apapun, kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tatkala kita melakukan kesalahan sekecil apapun, kita dianjurkan dengan membaca astaghfirullahalazim, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, itu adalah makna daripada surat An-Nasr ini. Tugasnya sekarang kalian adalah membaca materi ini berulang sebanyak 3 kali. Kemudian tulis makna surat An-Nasr yang ini. Ingat yang ini ya. Makna surat An-Nasr yang ini nih. Tulis yang ini di buku PAI kalian, ya. Tulis yang ini di buku PAI kalian. Setelah ditulis, sudah, tidak usah difotokan di grup, ya. Sekali lagi, tidak usah difotokan di grup atau di japri, tidak usah. Ditulis, setelah ditulis, kemudian di grup bilang, Pak, saya sudah, atau sebut namanya ya, misalkan siapa ya, kelas 3. Pak, Budi sudah mengerjakan tugasnya. Itu saja ya. Dan biasakan tonton videonya sampai habis biar enggak gagal paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.